Kasus Subang terbaru, bocoran Kapolres ke pengacara Yosef soal BAP Danu terkuak. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like dan subscribe, biar kami lebih semangat menyajikan berita-berita terupdate. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Fakta baru terungkap dari kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat yang hingga kini belum terungkap. Kali ini terkait tudingan kepada saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu yang disebut tidak mau menandatangani berita acara pemeriksaan BAP. Isu ini kali pertama diungkap Yosef, suami korban Tuti Suhartini dan ayah korban Amalia Mustika Ratu. Yosef mendapat informasi itu dari sang anak, Yoris Raja Amanullah dan menantunya, Yanti Jubaedah yang bersama-sama Danu diperiksa maraton di Polres Subang. Tudingan itu semakin tajam saat kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat ikut-ikutan menyerang Danu. Ternyata, sikap Rohman itu dipicu adanya informasi dari Kapolres Subang, AKBP Sumarni kepadanya di awal-awal penyelidikan kasus ini. Menurut Rohman, AKBP Sumarni membocorkan proses pemberkasan terhadap Danu. Informasi berkaitan BAP beberapa hari pasca diklarifikasi anjing pelacak saya terima bukan dari orang lain. Saya dengar sendiri di hadapan Pak Kades, di hadapan Pak Yosef, terang Rohman dikutip dari channel YouTube Koin 1077, Rabu, tanggal 15 Juni tahun 2022. Dijelaskan Rohman, saat itu ada Yoris dan istrinya, Yanti Jubaedah yang menceritakan bagaimana proses BAP yang dilakukan Danu. 3 hari berturut-turut mereka di BAP bolak-balik kantor polisi. Menurut keterangan Yoris, Danu tidak mau menandatangani dan mengakui keterangan itu bohong, ungkap Rohman. Keterangan yang sama pun didapat Rohman dari AKBP Sumarni. Dia pernah bertemu dengan Kapolres Subang di ruang PPA depan ruang penyidikan Polres Subang. Saya bicara berdua dengan Ibu Kapolres. Itu pada saat awal-awal setelah kejadian pembunuhan. Saya pernah ngobrol berdua sama Ibu Kapolres di ruangan Reskrim Polres Subang. Saya dapat informasi itu, tapi saya diam. Baru pertama kali ini saja saya bicara, katanya. Dia semakin yakin setelah dapat penegasan dari Yoris dan Yanti setelah jadi kliennya. Saya dapat keterangan itu jelas dari Ibu Kapolres kok. Saya pernah ngobrol dengan berdua di ruang PPA, tegasnya. Terkait bantahan Danu, Rohman tidak mempermasalahkan. Saya tidak perlu pengakuan Danu ke masyarakat. Saya tidak butuh itu. Yang saya perlukan sekarang, Danu jujur ke penyidik, bukan ke masyarakat. Penyidik lebih tahu cerita sebenarnya, ujarnya. Rohman menduga Danu tidak mau tanda tangan karena ada yang tidak sesuai dengan pengakuan dia. Berarti BAP yang sekarang dibuat lagi yang cocok dengan pemikiran Randia, bukan apa yang terjadi, tudingnya. Hingga berita diunggah, redaksi belum bisa mengonfirmasi AKBP Sumarni terkait pengakuan Rohman tersebut. Sebelumnya, pengakuan Yoris dan Yanti mengenai BAP yang tidak ditandatangani Danu memicu kegeraman Yosef. Dalam keterangan terakhir di channel YouTube Koin 1077, Yosef mengakui memang tidak mengetahui sendiri tentang Danu yang tidak mau menandatangani BAP. Itu Bapak gak tahu, tapi Pak Rohman yang bertanya kepada Yoris dan Yanti. Yanti dan Yoris yang nanti akan menjawab, ungkapnya. Sebelumnya, Yosef begitu emosi saat mengetahui cerita itu dari Yoris bahwa Danu menuduh dia dan istri mudanya, Mimin Mintarsi terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amel. Danu itu telah betul-betul menuduh saya sebagai pembunuh. Dia telah memframing dan menuduh saya sebagai pembunuh, ungkap Yosef dikutip dari video yang diunggah channel YouTube Koin 1077. Tuduhan Danu itu dilayangkan sebelum dia didampingi pengacara ATS Law Firm dan setelah digigit anjing pelacak. Saat itu, Danu harus menjalani pemeriksaan 3 hari di Polres Subang. Namun, saat kesaksian tentang Yosef itu dibuat berita acara pemeriksaan BAP, Danu justru menolak menandatangani. Kenapa tidak ditandatangani? Itu yang menjadi tanda tanya. Apa alasan yang sebenarnya? Tanyanya dengan nada tinggi. Di bagian lain Heri Susanto, YouTuber yang selama ini ikut mendampingi Danu mengaku tak perlu memberi klarifikasi soal BAP yang tidak ditandatangani. Menurut Heri, selama ini polisi juga tidak pernah memberikan keterangan soal BAP tersebut. Saya hanya mendengar dari saksi. Jadi saya rasa tim pengacara tidak perlu memberi klarifikasi. Apalagi katanya,
Hal itu sebelum didampingi pihak pengacara, kata Harry. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami. Nantikan video menarik lainnya hanya di channel Up Info.